Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Delvia Tabita Tahuleliki SPDK, calon guru penggerak Angkatan 7, berasal dari Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Saya akan memaparkan modul 1.2A8 berkaitan dengan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya dan saya akan merefleksikannya dengan menggunakan model 4P. Pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang ketika saya belajar modul 1.1 hingga 1.2 berkaitan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada siswa. Siswa diibaratkan kertas yang berisi garis dan tugas guru menebalkan garis tersebut. Dan peran guru harus menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang dimiliki, sehingga siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pada modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai dan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Dan kaitan antar modul 1.1 dan 1.2 adalah pada modul 1 mempelajari tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan berhamba pada siswa. Guru diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang memiliki peran untuk menuntun atau merawat tumbuhnya padi, tanaman, sehingga dapat bertumbuh dan menghasilkan padi, tanaman dengan baik. Oleh karena itu, guru memiliki peranan untuk menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang dimilikinya, sehingga siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Hal ini selaras dengan modul 1.2, di mana guru harus mampu berperan dalam menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, dengan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada siswa, kolaboratif, inovatif, mandiri, reflektif, sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kedua, perasaan. Saat mempelajari modul 1.1 dan 1.2, perasaan yang dimiliki adalah campur aduk. Ada perasaan bersalah, sedih, bahagia, dan tertantang. Perasaan bersalah dan sedih ketika saya belum menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa secara optimal, dan perasaan bahagia ketika saya mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang luar biasa terkait pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai serta peran guru penggerak secara mendalam, di mana pendidikan harus berpihak pada siswa. Sehingga saya merasa tertantang semakin belajar untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain secara khusus kepada siswa. Ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa siswa hanyalah selembar kertas kosong, tidak ada tulisan, dan guru berperan untuk menulis kertas kosong tersebut. Guru adalah sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Siswa sebagai objek dan guru subjek. Siswa harus mencapai nilai KKM. Jika belum mencapai, maka saya beranggapan bahwa siswa tidak memiliki kemampuan intelektual yang baik. Kemudian, dalam proses pembelajaran, guru lebih dominan daripada siswa. Dan sekarang, saya berpikir bahwa siswa diibaratkan kertas yang telah ada garis-garisnya dan peran guru menebalkannya. Artinya, siswa telah memiliki potensi atau kemampuan dan guru sebagai among belajar dalam menuntun dengan menebalkan potensi yang dimiliki siswa. Pendidikan harus berpusat pada siswa.
Oleh karena itu, guru dituntut untuk menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang dimilikinya. Karakteristik siswa berbeda, sehingga guru harus menuntun siswa sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar. Siswa harus merdeka dalam belajar, bereksplorasi, berkreasi, bebas berpendapat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang keempat adalah penerapan ke depan, di mana saya sebagai guru memberikan keteladanan terlebih dahulu dengan menanamkan nilai-nilai budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, bersama siswa mengikuti ibadah praktis, mengikuti upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan pada awal atau akhir pembelajaran, dan bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Saya sebagai guru menuntun siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran di kelas dan menjawab tugas atau latihan soal pada Google Form secara kelompok maupun mandiri. Dan dalam proses pembelajaran harus tercipta yang namanya nilai kolaboratif, menyenangkan, kreatif, dan bernalar kritis yang berpusat pada siswa. Misalnya, melakukan diskusi kelompok, siswa belajar dan berkreasi melalui tarian, lagu, maupun bermain peran, serta melakukan ice breaking pada sela-sela pembelajaran. Dan memberikan kebebasan dalam berpendapat, salah satunya dalam berdiskusi berkaitan dengan kesepakatan kelas. Yang berikut, saya juga akan membuat tugas atau latihan soal pada Google Form dan membuat konten video pembelajaran dengan menggunakan Canva, Bandicam, atau Animaker, kemudian akan dibagikan kepada siswa untuk dipelajari. Saya akan berperan aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring maupun luring yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru serta menggerakkan rekan guru untuk dapat mengikuti pelatihan tersebut. Salah satunya pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Saya selalu dan akan melatih anak-anak pada paduan suara di sekolah untuk mempersiapkan upacara bendera. Kemudian, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru, orang tua siswa, dan kepala sekolah berkaitan dengan perkembangan belajar siswa. Kemudian, saya akan berperan aktif dalam kepengurusan MGMP Pendidikan Agama Kristen dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan para anggota, misalnya workshop penyusunan perangkat pembelajaran, pembuatan video pembelajaran, maupun penyusunan soal. Dan dari semuanya ini, saya akan melakukan refleksi dengan menerima umpan balik dalam setiap proses pembelajaran atau kegiatan yang telah saya lakukan. Dan dalam proses penerapan ke depan, sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya dapat wujudkan demi mencapai profil pelajar Pancasila. Demikianlah paparan antar koneksi modul 1.1 dan 1.2. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.